guys, bertemu lagi dengan saya Erne Wardani. Nah, kali ini saya akan membahas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, yaitu materi tentang periode sejarah 1942 sampai dengan 1945. Yuk disimak. Kali ini saya akan menyebutkan para penyair pada tahun itu. Pertama adalah Usmar Ismail, tahun aktifnya 1950 sampai dengan 1970. Nah, ada juga Amal Hamzah dan ada Rosiha Anwar, aktifnya 1943 sampai dengan 2011. Dan ada Anas Ma'aruf, tahun aktifnya 1946 sampai dengan 1952. Ada Muhammad Ashar dan ada juga Maria Amin dan Nur Jamsu. Nah, tahun aktifnya 1947 sampai dengan 1981. Nah, terus saya di sini akan membahas tentang saat-saat yang mematangkan. Selama 3,5 tahun, Jepang menjajah merupakan hal yang penting dalam sejarah perkembangan sastra Indonesia. Banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang pada saat dahulu. Contohnya Amal Hamzah yang menulis sandiwara tentang sindiran kepada seniman yang tunduk pada Jepang. Masa inilah bahasa Indonesia mengalami pematangan seperti tampak pada sejak Cairin Alwar dan prosa Idrus yang bukan hanya sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Nah, ada pun juga cerita pendek. Nah, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada suatu tokoh saja. Ini cerita pendek ini seperti kejadian-kejadian ini, tapi seperti sindiran pada zaman itu. Nah, terus ciri-ciri cerita pendeknya itu adalah cerpen merupakan ada 5 ya. Pertama, cerpen merupakan cerita tulisan yang pendek. Kedua, cerpen hanya memiliki satu tahapan alur. Ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat. Dan pada keempat, cerpen harus memberikan kesan tuntas. Kelima, biasanya hanya menceritakan suatu kejadian atau peristiwa saja. Selanjutnya ada sejarah cerpen. Sejarah cerpen ini awal mulanya muncul pada abad ke-10, lalu cerpen mulai diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1920 sampai dengan 1941. Setelah Perang Dunia II pada tahun 1949, cerpen kembali berkembang dari tahun 1950 sampai dengan 1955 dan mulai mendapat definisi bentuk yang jelas dan konkret. Selanjutnya, cerpen dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia tahun 1955 sampai dengan 1959. Nah, ada juga cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang dahulu, antara lain ada pertama, Anak Laut dari karya Usmar Ismail, H.B. Jasin 1922, ada Pancara Cinta 1946 diterbitkannya. Nah, ada juga Jejak Terakhir, Jejak Langkah Bakri Siregar 1953. Selanjutnya ada drama. Apa itu drama? Nah, drama ini adalah penulisan drama pada zaman Jepang. Boleh dikatakan sangat subur karena kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam perserikatan Oesa Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armijin Pane. Nah, pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang itu ada Amal Hamzah, Armijin Pane, ya, bersandiwara berjudul Jinak-Jinak Merpati. Ada dari Usmar Ismail yang menulis kepahlawanan rakyat. Ada Abu Hanifah yang bersandiwara beberapa drama dengan judul Taufan di Atas Asia. Nah, ada Kotat Soekarto menulis sandiwara Bandi Mataram. Nah guys, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sejarah sastra ini. Kali ini secara singkat saya simpulkan dengan seringkas mungkin. Semoga Anda dapat memahaminya dan dapat mencernanya dengan baik. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akan memperbaikinya lagi. Kritik dan saran saya terima dan hargai, dan saya sangat ingin pemasukan itu. Itu saja, saya pamit undur diri. Saya Erne Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.